Renungan dalam menyikapi wabah virus corona. Virus corona kini menjadi polemik yang meresahkan di seluruh dunia. Banyak manusia yang menjadi korban, kehilangan pekerjaan, rezeki, bahkan banyak ribuan nyawa yang telah melayang karenanya. Tidak sampai di situ saja, makhluk tak kasat mata itu juga membuat manusia menderita selama berbulan-bulan. Terlebih kepada orang yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Di saat pandemi seperti ini, mereka berjuang keras untuk menyambung hidup. Belum lagi dengan masalah pendidikan yang sistem pembelajarannya dalam jaringan dan wajib menggunakan gawai. Hal tersebut sungguh sangat membebankan bagi masyarakat yang kurang baik ekonominya. Karena uang untuk mereka makan saja tidak cukup, apalagi untuk membeli gawai serta kuota internetnya. Hal tersebut juga sangat berdampak bagi para siswanya. Berharap bisa mendapatkan ilmu dengan mudah, alih-alih hanya menyusahkan. Suatu hal yang menjadi kewajiban setiap muslim di setiap kondisi dan waktu ketika menghadapi berbagai peristiwa dan musibah adalah memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadikan motivasi dalam mendiskusikan, memecahkan, dan menanggulangi hal tersebut. Terdiri di atas ketentuan yang sejalan syariat, prinsip agama yang baku, rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan merasakan pengawasannya. Berikut merupakan 6 renungan yang berkaitan dengan topik yang sangat menyita perhatian orang-orang akhir ini. Renungan pertama, setiap muslim berkewajiban berlindung dan bertawakal kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Azza wa Jalla di segala kondisi. Dia yakin bahwa segala urusan berada di tangannya, seperti yang difirmankan Allah, yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Seluruh urusan berada di tangannya, tunduk pada pengaturan dan pemeliharaannya. Apa yang dikehendaki Allah untuk terjadi, pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendakinya untuk terjadi, pasti tak akan terjadi. Tak ada pelindung melainkan Allah semata. Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk memasrahkan urusannya kepada Allah sembari berharap, bergantung, bersandar, bertawakal kepadanya. Tidak mengharapkan keamanan, kesembuhan, dan keselamatan kecuali dari Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla. Berbagai peristiwa, kejadian, dan musibah yang terjadi justru mempertebal keyakinannya untuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Ali Imran ayat 101, setiap orang yang berlindung kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Renungan kedua, setiap muslim berkewajiban menjaga Allah, yaitu dengan menjaga ketaatan kepadanya, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Hal ini diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sabdanya yang artinya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau menjumpai pertolongan Allah di hadapanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Renungan ketiga, syariat Islam mengajarkan pemeluknya untuk mengerahkan berbagai upaya dan memotivasi mereka untuk berobat. Berobat dan mencari kesembuhan tidaklah bertentangan dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Pengobatan yang diajarkan syariat Islam meliputi 2 jenis pengobatan, yaitu pengobatan preventif yang dilakukan sebelum terjangkit penyakit dan pengobatan kuratif yang dilakukan setelah terjangkit penyakit. Kedua jenis pengobatan tersebut didukung dalam syariat Islam. Di dalam syariat Islam pun terkandung prinsip-prinsip pengobatan dan penyembuhan yang mampu mewujudkan keselamatan dan keamanan
bagi seorang muslim di kehidupan dunia dan akhirat. Bagi mereka yang pernah membaca buku At-Tib An-Nabawi karya Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim rahimakumullah, akan menjumpai kandungan-kandungan ilmu yang terkait dengan pengobatan dan penyembuhan yang digali dari ajaran Islam dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Renungan keempat, setiap muslim berkewajiban tidak mudah hanyut mengikuti informasi bohong, karena dalam kondisi ini sebagian orang justru mempromosikan atau menyebutkan berbagai info yang tidak valid dan fiktif, sehingga timbullah kekhawatiran dan ketakutan yang tak berdasar di tengah-tengah manusia. Setiap muslim sepatutnya tidak mudah mempercayai rumor yang beredar, namun mengatasinya dengan kesempurnaan iman, yakin, dan tawakal kepada Allah Ta'ala merupakan sikap yang bagus. Renungan kelima, sesungguhnya musibah yang menimpa manusia, baik terjadi pada kesehatan, keluarga, anak, harta, perniagaan, dan lain-lain, apabila dihadapi dengan sikap bersabar dan berharap pada Allah, maka hal itu justru akan mengangkat kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Renungan keenam, sesungguhnya musibah terbesar bagi hamba adalah musibah agama. Musibah agama adalah musibah terdahsyat yang dialami hamba di dunia dan di akhirat. Musibah tersebut merupakan puncak malapetaka yang nyata. Dengan demikian, apabila seorang muslim mengingat hal ini, di saat mengalami musibah dunia, niscaya dia akan memuji Allah atas karena agamanya masih selamat. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Su'aib Al-Iman dari Syuraih Al-Qadhi rahimakumullah bahwa beliau pernah berkata, sesungguhnya aku memuji Allah dalam 4 hal ketika diriku ditimpa musibah. Pertama, aku memujinya karena musibah ini tidak lebih besar dari apa yang menimpa. Kedua, aku memujinya karena menganugerahkan kesabaran padaku dalam menghadapinya. Ketiga, aku mengujinya karena membimbingku untuk mengucapkan istidraj, yaitu ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, demi mengharapkan pahala. Keempat, aku memujinya karena tidak menjadikan musibah itu terjadi pada agamaku. Datangnya musibah tidak luput dari kesalahan kita sebagai manusia. Dengan adanya musibah ini, mudah-mudahan banyak manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kualitas keimanannya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita hamba-hambanya.